Mbak Mega ini punya nama panggilan gaul nggak selain Ega? Nggak ada. Kenal nggak yang namanya Ira? Aha. Kalau dalam Cirebon Ira itu kamu. Gimana? Bahasa Cirebon itu artinya Ira itu kamu. Entos ya, lo kok baru bermunculan saksi sekarang? Kemana aja lu dulu? Nah, jawabannya terbalik mestinya. Kemana aja institusi lu kok tidak dijadikan dia saksi? Ya, bukan saksinya yang datang begini, aku saksi. Bukan, jadi itu koreksi untuk institusi. Aku gak nyebut institusi mana. Lah. Kembali lagi bersama saya di seputar artis. Baiklah, kali ini kita akan membahas yang mana Fitra pengacara Aibtu Rudana dipermalukan oleh Widya dan Mega. Begini videonya. Inilah momen Widi dan Mega membuat mawar si Fitra menjadi layu. Mbak Mega ini punya nama panggilan gaul nggak selain Ega? Nggak ada. Kenal nggak yang namanya Ira? Ira. Aha. Kalau dalam Cirebon Ira itu kamu. Gimana? Bahasa Cirebon itu artinya Ira itu kamu. Ya Allah, jabang bayi delok ono lur, wajah Fitra seketika langsung jadi plonga-plongo minimal ya. Belajar bahasa Cirebon dulu. Rudiana kan orang Cirebon. Masa sekelas pengacara Ira aja dipertanyakan, ditonton lagi di jutaan rakyat, bahkan lo seluruh Indonesia melihat pertanyaanmu yang konyol ini yo. Ira itu bukan nama orang, Pit, tapi Ira itu bahasa Cirebon yang artinya kamu. Ajari Mbak Widi Mega supaya nggak jadi pertontonan bahan lelucon rakyat lagi kamu ini loh, Pit. Gini kok bisa jadi pengacara loh ya. Pit, mawarmu tuh sudah layu. Kalah sama mawarnya Mas Jabang Bayi, yaudah, yang berseri-seri, semerbak, wangi. Loh, ini loh. Ya Allah, ngisi nih pengacara gue iki, Pit, Jabang Bayi, angel-angel. Baiklah, itulah tadi percakapan antara Mega, Widya, dan juga Fitra, yang mana pengacara Fitra dibikin melongo oleh Mega dan Widya karena menanyakan soal Ira, bahwa Ira itu di Cirebon artinya kamu. Jadi Fitra ini malu sendiri dengan jawaban teman Vina tersebut. Kita lanjut videonya. Oh, Jokowi mau ini cepat kelar, selesai dari dulu. Ya kan? Kenapa ditungguin sampai dia kelar jabatan? Ada maunya lah, ya, ada maunya lah. Besok muncul lagi nih geng-geng motor, ya kan? Nanti kan aku bilang, ya. Ada 3 DPO. 1 namanya Peggy Setiawan, kedua Dani dan Andi. Siapakah orang-orang ini? Pertanyaan, siapakah orang-orang ini? Ada namanya Egy, ya. Kok menjadi yang namanya DPO-nya Rudiana? Kan aku bilang kesurupannya Linda 1. Itu salah satu yang kabur ke Jakarta itu anak polisi, Mbak. 1. Yang 1 nggak tahu kalau yang satunya itu ya anak polisi apa bukan. Aku bilang bisa jadi dari kelompok dari geng motor, ya kan? Kelompok geng motor. Sekarang kamu mau tahu yang komentar di mana? Yanti tadi. Ya, sekarang ini para geng motor itu udah mulai podcast loh. Ya. Kasus Vina itu nggak bisa selesai dengan gampang, apalagi mau korek-korek hasil putusan pengadilan. Itu sama dengan mau robohin Monas. Mau ngerobohin Monas. Putusan pengadilan yang berkekuatan tetap dengan proses pengujian ya perkara di persidangan, ya. Ada saksi, ada alat bukti yang diajukan di meja persidangan, lalu diputus inkrah. Ya, ada yang dipenjara 8 tahun, ada yang penjara seumur hidup, dan lain-lain. Itu nggak bisa dikorek sembarangan, apalagi hanya dengan PK yang novumnya asal-asalan. Nggak bisa, sangat sulit. Jadi
Tidak ada lagi dalil-dalil hukum yang bisa membantah putusan pengadilan walaupun setingkat PK. Tapi kalau PK ingin diajukan harus berdampingan dengan pihak kepolisian. Ya, saran saya. Jadi pihak kepolisian diajak untuk mengajukan PK. Emang mau pihak kepolisian menjelekan institusinya sendiri? Kan pasti nggak mau. PK hanya diajukan oleh pengacara walaupun setingkat Otto Hasibuan ataupun Hotman Paris, apalagi ya. Nggak bakal bisa. Ya, karena PK itu harus ada novum yang benar-benar luar biasa karena menyangkut harga diri pengadilan loh. Kalau PK ini sampai diloloskan oleh hakim, pengadilan itu marwahnya jatuh, pihak kepolisian jatuh, kejaksaan jatuh karena sudah memutuskan hal yang salah. Saya selalu bilang hukum itu adalah abstrak, ya, hukum itu adalah ilmu yang nggak pasti, tapi diwajibkan untuk memastikan hal yang nggak pasti. Makanya ketika ada orang yang bersalah di hadapan hukum, itu karena kesalahan pembelaan, bukan karena dia benar-benar salah. Gitu. Jadi saya selalu bilang gitu, ya. Jadi perkara Vina ini pihak kepolisian nggak bisa disalahin, ya, pihak kejaksaan nggak bisa disalahin, apapun nggak bisa disalahin karena udah ada putusan yang ingkrah. Capek, percuma koar-koar yang ada jadi panggung terbuka bagi orang-orang yang mau cari nama. Kasihan korban yang udah meninggal. Ya, di saya itu aja. Terima kasih. Kan nggak gagal mau ngejar saya itu ketutup truk. Akhirnya saya lurus. Alright, bila hanya sekedar peristiwa kecelakaan biasa dan melibatkan orang biasa, mengapa harus ada intimidasi kepada pihak-pihak tertentu? Mengapa? Dan mengapa pihak-pihak terkait harus melakukan hal tersebut? Bukankah hanya peristiwa kecelakaan biasa? Alright. Hai, mengapa mengapa? Entah masih ada yang mengingatnya atau tidak. Ano 8K pun bersama tim pernah mengalami hal yang sama. 2 kali bila tidak salah mengingatnya. Ya, adanya intimidasi dari pihak-pihak tertentu pada saat mencari data, informasi, dan lain sebagainya. Bahkan ada konfrontasi secara langsung. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Bila hanya sekedar peristiwa kecelakaan biasa. Maka bisa dibayangkan bila Ano 8K bersama tim saja mengalami hal tersebut, bagaimana tim-tim yang lain yang memang berinteraksi langsung dengan perkara maupun peristiwa. Mengapa harus mengalami hal yang sama? Bukankah hanya peristiwa kecelakaan biasa? Why? Hey, think smart. Ulala. Baiklah, maka dapat kita simpulkan momen Mega dan Widya ditanya-tanya Fitra Ramadhani pengacara Ibtu Rudiana. Awalnya Fitra menyinggung soal chat Vina Cirebon yang disebutnya sensitif. Namun chat isi hasil ekstraksi itu justru tak mengandung konten sensitif apapun. Dalam ekstraksi chat dari HP Vina itu terdapat percakapan almarhum dengan Widya atau Widya dan Mega. Awalnya Fitra mengaku memiliki bukti chat utuh dari hasil ekstraksi tersebut. Fitra menyinggung ada chat sensitif antara Vina dan Mega soal pekerjaan malam. Menurutnya isi chat itu bisa mempermalukan salah satu dari mereka. Namun Fitra justru dipermalukan balik oleh Mega dan Widi karena mempertanyakan sosok Ira. Mbak Mega punya nama panggilan gaul nggak selain Ega? Tanya Fitra Ramadhani. Nggak ada, jawab Mega. Lalu Fitra menanyakan sosok Ira yang ada di dalam chat hasil ekstraksi HP Vina itu. Kenal nggak ya yang namanya Ira? Tanya Fitra. Ira, jawab Mega dan Widi kompak sambil memasang wajah heran. Melihat ekspresi Mega dan Widi itu, Fitra Ramadhani tampak tertawa puas. Fitra terlihat sudah siap mencerang keduanya dengan bukti chat dalam kertas yang ia pegang. Belum sempat Fitra Ramadhani menunjukkan bukti chat, Mega langsung menjawab soal sosok Ira. Kalau dalam Cirebon, Ira itu kamu, kata Mega dan Widi. Fitra yang awalnya mau menunjukkan chat pun membatalkannya. Oke, Ira kamu ya, baik, katanya mencari kertas yang lain. Lalu Fitra pun menanyakan soal pekerjaan malam dari Mega. Mbak Mega ini sering ngejob ya malam hari, tanya Fitra Ramadhani. Pertanyaan itu kemudian dihentikan oleh host dengan alasan tidak boleh bertanya hal sensitif. Tidak, dalam percakapan ini Ira jadikan ngejobnya, kata Fitra meluruskan. Kemudian host mencoba membacakan isi chat yang dikirim oleh Vina kepada Mega. Sekian
Sekian informasi dari saya ucapkan terima kasih.